Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi mengejutkan datang dari pasangan Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu yang ungkap soal kondisi autis yang diderita oleh ketiga anaknya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kali ini ada kabar yang benar-benar menyentuh hati dari keluarga Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu. Siapa sih yang gak iri melihat keharmonisan pasangan yang satu ini? Tapi ternyata di balik senyum bahagia dan konten-konten seru mereka di media sosial, Shirin baru saja membagikan kisah perjuangan luar biasa soal putri ketiganya, Cut Safia. Kabar Safia didiagnosa menderita autisme, sebuah kenyataan yang tentu menjadi ujian sekaligus perjalanan spiritual bagi Shirin dan Wisnu di Besti. Perjuangan ini sebenarnya sudah dirasakan Shirin sejak Safia masih sangat kecil. Tanda-tanda itu mulai terlihat saat Safia mengalami speech delay. Shirin menceritakan betapa momen menanti kata pertama dari sang putri menjadi perjuangan batin yang sangat melelahkan, sekaligus penuh dengan air mata doa. Akhirnya pas 2 tahun 8 bulan gak mau main bareng ya. Kalau aku ajarin ngindar, lebih suka ngapa-ngapain sendiri gitu. Kosakatanya hilang, kontak matanya hilang, kayak kemana-mana gitu. Sofia itu memang ada autismnya gitu. Tapi Ustadz tuh Masya Allah waktu itu bilang gini, kita tuh manusia itu kan cuma bisa berencana, Allah itu yang menakdirkan. Kenapa kamu harus pusing sama masa depan anak ketika Allah itu udah menakdirkan anaknya? Sebagai ibu cuma bisa berjuang supaya anaknya itu tumbuh. Di luar itu masa depannya seperti apa, kita gak usah pusing dan overthinking, karena itu kotaknya Allah. Dan kalau misalnya anak kamu nauzubillah min dzalik la qadarullah, Allah takdirkan belum bisa A, belum bisa B, belum bisa C, kenapa harus pusing? Karena Allah gak akan hisap dia akan itu. Kejujuran Shirin dalam membagikan kisahnya ini benar-benar penuh haru dan bikin salut di Besti. Ia mengaku pada awalnya sangat sulit baginya untuk menerima kondisi sang putri. Ada fase di mana ia merasa tak terima dan kesedihan mendalam sempat menyelimuti hatinya sebagai orang tua. Namun lewat proses belajar yang panjang, kesabaran yang tak terbatas, dan tentu saja dukungan spiritual dari sang suami, Shirin akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Kini ia menyadari bahwa Safia adalah titipan istimewa yang dipercayakan Tuhan karena ia dan Wisnu dianggap mampu menjaga amanah tersebut. Dia itu janahnya kamu, udah usah pusing. Itu tuh bikin aku lebih kayak, ya apa gue yang terlalu overthinking ya gitu loh. Itu tuh kayak, aku tuh kayak, ya Allah tuh ngasih pintu surga ini depan mata gitu. Allah tuh baik banget. Allah ngasih pintu surga depan mata. Orang tua kita masih hidup dua-duanya. Mama kamu dikasih sakit lama. Itu pintu surga kamu yang belum Allah tutup. Mama stroke udah lama banget gitu. Terus Allah nambah lagi pintu surga depan mata, dikasih anak special needs. Itu surga. Ada 2 pintu surga yang Allah tuh gak tutup gitu depan mata. Kenapa sih gak kita syukurin? Malah kita protes. Kenapa malah kita protes? Kenapa mama sakit terus? Kan kasihan segala macam. Itu pintu surganya kamu. Kenapa kita protes? Kenapa Allah kasih kita anak spesial gitu? Allah kasih surga depan mata kalau kita mensyukuri dan bisa menjalani hal itu. Itu yang di situ aku merasa pentingnya ilmu supaya kita bisa mengambil angle yang berbeda dalam kehidupan gitu. Beruntungnya Shirin memiliki support system yang luar biasa di dalam hidupnya. Sosok Teguh Wisnu yang selalu tenang dan religius menjadi pilar kekuatan utama bagi Shirin untuk bangkit dari kesedihan. Gak cuma itu saja di Besti, keharmonisan hubungan antara Shirin dan Wisnu serta anak-anaknya menjadi kunci utama kebahagiaan mereka. Kakak-kakaknya pun terlihat sangat menyayangi dan mengerti kondisi sang adik, menciptakan suasana rumah yang penuh cinta. Kini Shirin justru banyak memberikan inspirasi bagi para orang tua di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. Yang membuktikan bahwa diagnosa autisme bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari perjalanan cinta yang lebih kuat dan tanpa syarat. Kita doakan saja ya Besti, semoga Safia terus tumbuh menjadi anak yang membanggakan dan keluarga Shirin Wisnu selalu diberikan ketabahan serta kebahagiaan yang melimpah. Besti, kabar selanjutnya datang dari si cantik Amanda Chesa yang ungkap soal keseriusan dirinya dalam menjalani karir di dunia musik. Seperti apa informasinya, langsung saja, ini dia.
Besti, siapa sih yang gak kenal sama artis muda berbakat Amanda Chessa? Putri dari komedian Parto Patrio ini ternyata lagi sibuk-sibuknya nih ngejar goals di dunia musik. Mengawali tahun dengan semangat baru, Amanda Chessa kini tengah gencar mempromosikan single terbarunya. Tak puas hanya dengan single, Amanda membocorkan kalau tahun ini ia memiliki target besar, yaitu merilis mini album perdana sebagai pembuktian eksistensinya di industri musik. Sekarang ini aku ngerasa kalau di musik aku udah mulai tahu arahnya mau kemana, udah mulai terkonsep juga apa yang mau aku keluarin gitu di album ini. Jadi kalau dulu mungkin aku masih sangat explore dan setiap rilisan aku tuh beda banget vibe-nya, nuansanya, dan aku ngerasa masih karena growing up juga masih plan gitu, bingung apa yang aku mau. Tapi mulai sekarang ini dan di album ini juga aku rasanya udah full. Inilah aku, musik aku tuh pengennya kayak gini dan cerita aku yang pengen aku sampein tuh kayak gini. Tak hanya soal musik nih Besti, kalau bicara soal penampilan, Amanda Chessa emang juaranya tampil stylish. Ternyata Amanda adalah tipe selebriti yang suka mengkurasi pakaiannya sendiri. Untuk urusan fashion, ia sangat menyukai kombinasi antara rok dan sepatu boots, yang ia sebut sebagai New York style. Ini adalah New York style kayaknya. Karena tadi jujur aku juga bingung mau pakai apa, tapi aku nyari di Pinterest outfit brown leather jacket outfit. Jadi aku pengen banget pakai ini tadi, tapi bingung dalamnya tuh pakai apa. Jadi ini ada jaket kulit yang oversize. Jadi kayak ala jaket boyfriend jaket gitu loh. Padahal ini baju saya sendiri, nggak ada boyfriendnya. Terus ini pakai dalaman hitam, pakai ruffle skirt of course, karena salah satu statement outfit aku adalah aku tuh selalu pakai kombinasi antara rok dan juga boots. Meski penampilannya selalu terlihat mahal, Amanda mengaku nggak punya budget khusus di Besti. Ia justru jago melakukan mix and match dengan brand-brand lokal yang harganya tetap terjangkau. Kalau sekarang ya malah aku yang nggak yang pricey banget sih, karena kebanyakan juga mungkin mix and match yang aku udah ada, atau karena udah banyak online shop ya, dan juga local brand aku sangat terbantu banget. Jadi mungkin nggak nyampe masa di spill sih berapa ya Kak? Nggak tahu, sumpah nggak tahu, karena ya kadang aku mix and match baju yang aku udah punya, yang kadang aku beli tapi kayak aduh mau dipakai kemana, ternyata kepake juga buat manggung gitu loh. Belasan juta? Oh enggak, sumpah nggak nyampe Kak, jutaan mungkin juga enggak. Nah ini dia nih yang bikin kaget Besti. Di balik wajahnya yang feminim, Amanda ternyata punya hobi yang biasanya digeluti kaum Adam. Amanda sangat gemar mengoleksi dan merakit Gundam, Lego, hingga figurin. Bahkan belakangan ini ia lagi asik-asiknya belajar main fingerboard, gara-gara tangannya yang gak bisa diam kalau lagi nongkrong. Aku tuh sebenarnya salah satu hobi aku adalah ngoleksi mainan-mainan aja. Kayak aku tuh ngoleksi Gundam, aku suka Lego, terus kayak figurin aku juga suka. Terus aku mikir apa ya yang aku pengen coba gitu. Terus aku lihat teman aku suka banget main fingerboard kan. Terus kayak itu gimana sih mainnya, penasaran. Terus kayak pengen deh bisa gitu. Jadi ya dari situ aku jadi beli fingerboard. Terus jadi suka main. Tapi aku nggak jago guys. Itu karena aku juga kalau misalkan lagi makan di restoran atau lagi duduk, lagi ngobrol tuh kadang tangan aku nggak bisa diem aja, ngerti nggak sih? Kayak harus ngapain gitu. Jadi sekarang kalau misalkan sambil ngobrol atau sambil abis makan di restoran, aku kayak gini-gini ke fingerboard. Jadi lama-lama kayak bisalah 1-2 trik gitu. Meskipun baru belajar 2-3 bulan, Amanda sudah mulai bisa mempraktikkan satu-satu trik loh Besti. Wah, benar-benar cewek multitalenta banget ya. Gimana Besti? Keren banget ya Amanda Chessa, gak cuma fokus di karir musik, tapi tetap punya waktu buat ekspresi diri lewat fashion dan hobi yang unik. Pokoknya doa terbaik buat Amanda Chessa dan karirnya di dunia musik. Pokoknya kita tungguin ya Besti lagu-lagu keren dari Amanda Chessa berikutnya.
Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Celebrity Fresh akan menyajikan informasi panas lainnya. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.